hasil belanjaan kita hari ini guys, sore hari ini. Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di Lapak Bintang. Nah, kali ini aku mau review hasil belanjaan kita dari jam berapa kita ya mencari barang ini. Sekitar dari jam habis makan siang ya. Dan ini kita sudah sampai di rumah. Dan ini kita mau review barang-barang belanjaan kita tadi apa saja. Dan ini aku dibantuin sama anak gadis aku ya. Soalnya dia kaget, ih banyak banget barang belanjaan mama katanya. Ya ayo bantuin mama buat review yuk kataku. Ya udah katanya, tumben kali ini dia lagi mau diajak kerja sama. Nah untuk review barang pertama kita mau review kantong yang ini nih, kantong pertama kita. Nah untuk belanjaan kita hari kali ini kebanyakan tas-tas sekolah ya. Kebetulan sebentar lagi mau ajaran baru, tapi nggak ngaruh juga sih, cuman kita ke tempat kita biasanya ngebolang barang-barang gini ya, lagi banyak kayak gini ya, aku tertarik sama barang-barang ini, akhirnya aku borong. Nah ini kondisi tasnya masih seperti ini ya, masih layak pakai banget, cuman kondisinya kotor. Nah ini nih apa tuh, tas roda ya, jadi dia kayak depannya itu kayak bisa gonta-ganti gitu, contohnya ini buat hari Senin, nah besoknya buat ini buat hari Selasa gitu-gitu. Jadi gambar yang di tasnya itu bisa 2-3 kali diganti, jadi seakan-akan kita kayak satu tas tapi bisa kayak punya tas 3 gitu. Itu sepertinya projen ya. Projen apa sih ini, aku kurang paham sih anak-anak ya. Nah untuk kondisinya semuanya, resnya semuanya masih aman, belum ada yang rusak. Nah terus tas yang kedua lagi, tas LOL. Nah ini juga sama, tasnya masih kondisinya masih bagus, resnya juga masih bagus, cuman ya namanya ini ya kotor gitu ya kan, tapi untuk fungsinya masih aman. Nah kita lanjut lagi ke tas yang berikutnya, ini tas apa nih, unicorn, tas unicorn ya yang untuk berikutnya. Nah ini tas unicorn juga masih lumayan bagus juga ya teman-teman ya, kondisinya masih layak pakai tuh, dalamnya seperti ini, terus resnya juga masih aman tuh. Ininya belakangnya juga belum ada yang copot sama sekali, masih kondisi bagus. Lanjut lagi tas ini tas anak cowok ya, tas apa ini ya, transformer bukan ya, iya kayaknya ya. Nah ini dia nih kondisinya seperti ini tuh, kita buka resnya, kita buka dalamnya. Oh di dalamnya ada tas-tas kecil guys. Nah tuh seperti itu, dalamnya tas-tas kecil nih. Ini tas anak-anak bayi nih, lucu banget ya, Barbie ya apa sih itu. Nah ini buat tas-tas anak TK nih kayaknya nih, anak PAUD gitu ya, lucu tuh. Terus tas ini Bimba A I U E O. Nah ini juga sama, kondisinya juga masih bagus, tali-talinya juga masih aman. Nah yang ini lagi tas Spiderman. Nah kondisi seperti ini, tapi seperti ada isinya. Oh ada isinya teman-teman, apa ini, oh tas kecil. Ih bagus banget ya, tas mute ya, apa kayak gitu ya, sama apa ya, nah sama apa ini, oh sama catokan Kimei, ada 2 guys. Nah setelah kita nyalain dan ini apa, catokannya kondisinya nyala guys, tapi waktu itu kita tidak sempat menyalakan karena kita fokus mereview. Nah untuk lanjut sama ini, tapi tadi juga sama yang jual juga bilang nyala sih, apa tuh, mixer Philips. Ini juga mixer Philips, dan ini juga kondisinya katanya nyala, cuman mereka kotor saja. Nah oke, habis, kita next ke kantong kedua apa ketiga ini ya, aku lupa guys. Nah ini dapat kita tas lagi nih, tas Hello Kitty ya, Hello Kitty. Iya Hello Kitty-nya lucu ya. Oh iya ini copot nih guys ininya, talinya satu. Nah terus yang kedua nih
Kuromi ya, tas Kuromi ini mah. Cewek apa cowok sih kurang tahu lah ya, tapi cuman anak-anak ya, cewek kayaknya ya. Tapi main lucu nih, bagus juga, masih aman juga kondisinya. Terus yang ini lagi tas Disney ya. Nah, sama SpongeBob. Iya, oke, SpongeBob guys. Ini juga masih bagus. Ini bisa buat anak-anak yang mau sekolah PAUD ya. Oh, ini apa ini dalamnya nih? Semacam apa itu, main-mainan apa anak-anak, apa gelang ya? Oh iya, gelang, terus kata gelang, tapi entah gelang apalah. Oke, kita lanjut lagi. Wow, ini ada buat apa ini guys, yang buat ninju gitu ya. Tapi sepertinya ini apa tuh namanya, kayak dari ini makeover, jadi bukan buat dipakai khusus ninju, tapi mungkin hanya aksesoris doang ini Maya. Nah, oh terus katanya gitu. Apa sih kata anak gadisku. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini ada sendal guys, sendal. Nah, ini juga ada sepatu nih. Oh, ini sepatu yang tadi ya, cocok sama tas yang tadi tuh teman-teman ya. Kayaknya bisa kita pasang. Nah, ini dia nih. Tuh, sepasang nih. Nah kan? Wow. Sama-sama kayak mute gitu. Sendalnya sama tasnya. Bisa ada yang jodoh gitu ya, pas gitu. keren. Terus yang ini sendal anak cowok ya, yang kikit. Channel cowok nih kayaknya nih. Iya. Terus ini sepatu heels ya, cewek. Kayak sepatu kaca ini guys. Ini kalau ada yang nemuin itu mau dijadiin apa tuh teman-teman. Nah, lanjut lagi sepatu ini ya, kayak sepatu bukan sepatu kain gitu, kayak denim gitu, kayak lepis gitu. Terus ini lagi sepatu safety teman-teman. Ini sepatu safety-nya masih bagus banget, cuman dia minus di kotor doang, belum ada yang kelopek sama sekali, masih bagus banget. Lanjut lagi, ini sepatu pantopel bukan sih ya, aku kurang paham sih kalau sepatu lagi, tapi dia dari brand bagus lumayan, dari Yongki Komaladi guys. Masih oke punya banget tuh. Ininya tag harganya aja masih ada, masih bagus. Terus ini sepatu kayak semacam sepatu ini ya, buat lari lah gitu. Ini kok sepatu yang ini loh, yang kayak ringan dipakai gitu, tapi pas di kaki gitu, sepatu apalah namanya itu. Terus ini lagi sendal, ada sendal juga ya tadi, coba dulu di kaki ya. Oh, cocok tuh sama anak gadisku tuh. Kita tes dulu. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi review barang berikutnya. Nah, ini adalah 2 kantong terakhir yang bakal kita review hasil belanjaan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita lanjut ke berikutnya, kita mau lihat dulu seperti apa penampakan belanjaan kita tadi. Ini dia teman-teman ya, hasil belanjaan kita tadi, semuanya barang-barangnya seperti ini. Tuh, kondisinya kotor ya, nanti tinggal kita cuci untuk membersihkannya biar dia terlihat wajah aslinya, dan ya kita bisa jual lagi mudah-mudahan ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke kantong ke-4 apa ke-5 ya. Oke lah, kurang tahu, lupa aku tuh. Nah, oh iya, ini nih satu lagi nih, soalnya tadi dia kayak enak banget buat ini loh, buat tempat HP gitu, jadi tadi aku langsung pakai. Terus aku lupa aku mau review juga lah, soalnya ini juga boleh dapat tadi, tapi aku langsung pakai lagi aja lah, nggak mau dijual, soalnya enak tuh buat tempat-tempat HP gitu, pas banget. Nah, oke, kita lanjut lagi ke kantong berikutnya. Nah, ini kantong berikutnya ini mainan anak-anak bocil guys. Tadi aku ngeliat ini, terus aku bilang sama orangnya, aku borongin aja bang sama box-boxnya ya. Ya oke, harganya
deal, udah langsung angkut. Tapi aku sebenarnya belum tahu kondisi mainan ini seperti apa dalamnya. Cuman aku bilang namanya kita di zona sistemnya cepat ya, ini mainan borong, sistem borong ya gitu. Tapi harusnya sebenarnya penjual tuh ya harus jujur, kondisinya masih layak buat jual ya layak jual gitu. Tapi saya bilang tadi ini kondisinya masih layak jual nggak, masih katanya, tapi mudah-mudahan saja tidak jong. Nah penampakannya seperti ini ya teman-teman ya. Mainan-mainan anak-anak kita harus pilah-pilah dulu, kayaknya nggak semua bagus nih ya, ada yang ya patah-patah tak apalah, semuanya nggak mungkin semuanya bagus nih. Nanti kita akan masih tetap pilah-pilah dulu, terus baru kita bisa kategorikan mana yang layak jual, mana yang udah enggak. Nah kita bongkar lagi nih di box yang berikutnya itu. Nah seperti ini dia teman-teman ya. Nah itu langsung tumpahin aja deh semua, kata saya sama anak saya tuh. Nah terus dia tumpahin, jadi biar kita lebih gampang untuk memilah-milahnya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah untuk ini kan kita harus pilah-pilah dulu. Setelah itu nanti kita baru cuci, kita jemur, baru kita bisa layak jual. Nah ini untuk ini kita mau pilah-pilah dulu mana mainan yang masih layak. Kan kita nggak mungkin dong jual yang udah rusak. Kalau aku sih pribadi enggak, karena aku tuh berdagang tuh mencari nafkah buat bisa berjalan terus. Jadi aku nggak mau ada tifu menifu gitu. Nah seperti ini, di sini kita lanjut terus memilah-milah mana yang masih bisa, mana yang nggak bisa. Tapi sepertinya banyak yang kurang bagus nih teman-teman. Aku agak sedikit agak sedikit kecewa tuh sama si abang penjual mainan ini. Dan setelah saya cek-cek ternyata menurutku ya nggak sesuai dengan harganya. Soalnya kan dari awal saya bilang gini, masih layak nggak buat dijual, saya buat jual lagi, kata dia iya. Nah tadinya kalau aku bisa dipercaya aku mau jadi langganan, tapi kayak gini aja nih, tahu potong-potongan kayak gini kan nggak mungkin kita jual kayak gini kan sama orang, kayak gimana ini kan gitu. Jadi kalau kondisinya yang patah nggak mungkin lah aku jual gitu. Tapi ternyata banyak yang jong teman-teman. Jadi ya untuk next aku nggak mau lagi belanja sama dia. Karena buat aku tuh orang pedagang itu harus jujur. Kalau nggak jujur ya sama aja hilangin rezeki gitu. Jadi aku juga udah selalu aku simpan di otakku, kalau udah sekali orang nggak bisa dipercaya udah nggak usah dipercaya lagi, nggak ada kata untuk kedua kali, apalagi dia sebagai pedagang. Kalau udah sekali nggak jujur udah buang. Kalau dia bukan pedagang, oke, kita kasih kesempatan kedua. Tapi kalau dia pedagang, dia berbohong sekali udah nggak ada ampun. Karena pedagang itu harus jujur. Di mana-mana pedagang itu memang harus jujur gitu ya. Itu kalau menurut prinsip aku, nggak tahu ya, beda-beda orang. Oke lanjut. Jadi aku ngerasa rugi. Aku ngebeli barang mainan ini ya, yang mainan ini bukan barang yang lain. Soalnya kita tadi belinya beda-beda tempat, nggak satu tempat gitu. Aku kecewa nih, barangnya nggak bagus, nggak banyak banget, nggak sesuai sama harga lah, kemahalan gitu kalau menurut aku sih ya. Karena baru ngelihatnya aja aku kayaknya waduh, jadi ini hancur semua nih teman-teman. Jadi contohnya kayak mobilan ini bannya kemana, belakangnya kemana, seperti itulah gitu. Jadi kayaknya cuma sedikit doang yang bisa terpakai ini. Mainan-mainan juga kayaknya ini yang punya anak nih, cowok nih, anak nih kreatif banget kayaknya ini anak nih. Orang habis diprotolin teman-teman. Kadang-kadang tuh kayak mobilan ada yang udah patah 2, patah 3, ada yang ada yang boxnya ada, badannya bannya nggak ada, kayak semacam kayak gitulah gitu, macam-macam. Oke lah, kita lanjut terus untuk mensortir barang ini sampai selesai. Ikutin kita terus ya. Nah nanti setelah selesai seperti ini baru kita masuk nanti ke proses pembersihan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton aktivitas aku kali ini. Dan kali ini aku memberikan sedikit pesan moral bahwa kita khususnya untuk para pedagang
jangan pernah takut untuk jujur, karena kalau kita jujur sama saja memperpanjang jalan kita mencari rezeki. Terima kasih, dadah.